Nabi Adam diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka, sementara Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Pasangan manusia pertama di bumi ini pun berpisah selama 300 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa setelah berpisah 300 tahun. Semua umat muslim pasti mengenal sosok Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa adanya ayah dan ibu. Dijelaskan juga bahwa Nabi Adam alaihissalam berasal dari segenggam tanah liat, dan dengan kekuasaan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ditiupkan ruh ke dalamnya, dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan hingga menjadi manusia yang begitu sempurna. Setelah hidup dan menjadi manusia, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua makhluk di syurga untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Semua mematuhi perintahnya kecuali iblis yang tidak mau bersujud karena kesombongannya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Quran Surah Al-A'raf ayat 11. Akibat dari ketidakpatuhan tersebut, iblis pun diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Dan sebagai bentuk pembalasan dendamnya, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Dan setelah Nabi Adam tercipta sebagai manusia, Allah juga melengkapi kebahagiaannya dengan menciptakan perempuan untuk menjadi pasangannya. Allah menciptakan Siti Hawa dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam yang diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama Siti Hawa, Nabi Adam alaihissalam menjalani kehidupan yang bahagia di surga. Mereka berdua menikmati berbagai kenikmatan yang telah disediakan. Tapi ada satu larangan keras yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, yaitu mereka tidak boleh memakan buah dari pohon yang bernama khuldi. Allah pun berfirman yang artinya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di syurga dan makanlah berbagai makanan yang nikmat yang ada di sana sesuai dengan kesukaanmu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, maka kamu akan termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Mengetahui hal itu, iblis pun menepati janjinya untuk membalaskan dendam dengan tujuan menyesatkan Nabi Adam alaihissalam. Iblis pun kemudian menggoda pasangan tersebut agar memakan buah khuldi. Tujuannya supaya mereka dikeluarkan dari surga seperti yang ia rasakan. Iblis pun berkata, wahai Adam, sesungguhnya Allah melarang mendekati dan memakan buah dari pohon itu karena tidak ingin kemuliaanmu menyamai malaikat. Akibat dari godaan syaitan yang begitu kuat, akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pun luluh dan kemudian memakan buah khuldi tersebut. Setelah memakan buah khuldi, Nabi Adam dan Siti Hawa pun menyadari kesalahan mereka. Keduanya pun memohon ampun dan menyesali perbuatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui kejadian tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala pun murka dan memerintahkan mereka untuk keluar dari syurga. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman yang artinya, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditetapkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 36.
Nabi Adam dan Siti Hawa pun diturunkan ke bumi. Dijelaskan keduanya tidak diturunkan di tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka, sementara Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Pasangan manusia pertama di bumi ini pun berpisah selama 300 tahun. Dan selama perpisahan tersebut, Nabi Adam AS menghabiskan waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertobat dan meminta agar segera dipertemukan kembali dengan istrinya. Setiap pagi, siang, dan malam Nabi Adam AS begitu merindukan sang istri Siti Hawa. Ia pun juga sangat setia dan berharap akan segera dipertemukan kembali. Begitu besar rasa cinta Nabi kepada istrinya, sehingga Nabi Adam AS tidak pernah menyerah dan terus mencari Siti Hawa. Kisah permohonan Nabi Adam alaihissalam ini pun diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 23 yang berarti, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Melihat kesungguhan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya menerima taubatnya dan memberikan rahmat. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan memberi ampun kepada orang yang mau bertaubat dari kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melalui malaikat Jibril memberikan petunjuk agar menuntun mereka untuk dapat bertemu kembali. Akhirnya mereka pun kembali dipertemukan di Jabal Rahmah, Padang Arafah. Setelah saling mencari selama ratusan tahun, Jabal Rahmah sendiri terletak di sebelah timur Padang Arafah, 20 km dari kota Makkah. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menangis haru. Mereka melepas rindu dengan saling berpelukan dan menangis penuh haru. Selanjutnya Nabi Adam dan Siti Hawa pun memulai kehidupan yang baru. Keduanya tinggal di gua yang besar dan lebar. Gua tersebut terletak di dataran tinggi sehingga tidak mudah diserang binatang buas. Untuk bisa bertahan hidup sehari-hari, Nabi Adam alaihissalam berternak, mengolah lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa merasakan lagi sukacita dan kebahagiaan menjalani kehidupan sebagai suami istri. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya melanjutkan keturunannya. Mereka kemudian dikaruniai anak kembar yang bernama Qabil dan Iklimah. Tak lama kemudian lahir kembali sepasang anak kembar kedua yang diberi nama Habil dan Labuda. Demikianlah kisah pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa setelah berpisah selama 300 tahun. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam, wal afu minkum, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.